Karena sang Dewi Amborowati telah mengetahui bahwasanya yang datang adalah Angling Darmo palsu, lalu dia mempunyai keinginan, dia mau untuk dibawa ke negara Malopati. Akan tetapi sang Prabu Angling Darmo tadi diminta untuk mencari seekor kambing yang sakti dan nantinya bisa mengalahkan seekor macan dari negara Bojanegara tersebut, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon-lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada lakon apa saja di dalam epos tersebut? Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang Prabu Angling Darmo yang menikah dengan Dewi Amborowati yang merupakan putri dari negara Bojanegara, dan juga Dewi Trusliyawati yang merupakan putri dari kerajaan Kertonegoro. Nah, lalu bagaimana kelanjutan cerita tentang Prabu Angling Darmo itu, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah kemarin, di episode kemarin kita membahas tentang Prabu Angling Darmo yang menikah untuk kedua kalinya. Setelah pertama menikah dengan Setyawati, lalu kali ini menikah dengan Amborowati dan Trusliyawati. Dan pada saat kemarin si Amborowati ditinggal di kerajaan Bojanegara, sedangkan si Dewi Trusliyawati tadi akan diajak oleh si Prabu Angling Darmo pada saat itu. Nah, diceritakan Mas Bayu, perjalanan dari Prabu Angling Darmo itu tadi beserta Dewi Trusliyawati dan juga Badhek Madrim tadi diceritakan pada saat itu sampailah di sebuah hutan pada saat itu. Sampai di sebuah hutan karena jarak di antara Kertonegoro dan Bojonegoro tadi sangat jauh. Diceritakan si Prabu Angling Darmo tadi sampai di hutan tadi istilahnya mendirikan pesanggrahan, dan pada saat itu sang Dewi Trusliyawati tadi mengatakan kepada Prabu Angling Darmo bahwasanya ia ingin memakan buah yang namanya buah siwalan pada saat itu, Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan sang raja saat itu, Mas? Nah, Prabu Angling Darmo pada saat itu lalu mengutus kepada Patih Badhek Madrim tersebut untuk mencari buah tersebut. Akan tetapi diceritakan ternyata Patih Badhek Madrim tersebut menghindar. Dia menghindar karena di dalam Serat Pustaka Raja di situ diceritakan Patih Badhek Madrim tadi diam-diam ternyata dia menyukai istri dari Prabu sang Raja Angling Darmo, yaitu Dewi Trusliyawati tersebut, Mas Bayu. Jadi ternyata Badhek Madrim itu menyukai Dewi Trusliyawati ya? Ya, diceritakan di Serat Pustaka Raja seperti itu. Dia menyukai secara diam-diam, istilah iri kepada sang raja karena bisa menikahi dua wanita sekaligus putri raja yang sangat cantik, yaitu Trusliyawati dan Amborowati. Nah, diceritakan Patih Badhek Madrim tadi diceritakan berpura-pura tidak bisa mengambil buah siwalan tersebut, dan pada saat itu karena tempatnya buah siwalan tadi berada di tempat yang sangat tinggi, buahnya sangat tinggi, pohonnya itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu Badhek Madrim tadi mengatakan pada Angling Darmo yang mampu mengambil buah tersebut adalah hanya seekor burung. Maka diceritakan Badhek Madrim tadi lalu menunjuk ke sebuah bangkai burung merak, dan diceritakan nantinya burung tersebutlah yang bisa mengambil
buah siwalan tersebut. Lalu pada saat itu si Prabu Anglingdarmo tadi lalu diceritakan karena dia bingung bagaimana caranya burung merak yang sudah mati tadi bisa mengambil buah siwalan tersebut, maka diceritakan Prabu Anglingdarmo lalu bersemedi dan Hyang Rogo Suksmaning Anglingdarmo tadi diceritakan masuk ke dalam bangkai burung merak tersebut, dan burung merak tersebut akhirnya bisa hidup kembali. Burung merak tadi bisa hidup dan bisa terbang dan diceritakan pergi untuk memetik buah siwalan tersebut, Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat itu Badik Madrim tadi memiliki niatan jahat. Sang Patih tadi lalu bersemedi karena dia melihat rogone si Anglingdarmo tadi tidak ora ono suksmane, lalu si Badik Madrim tadi bersemedi di Hyang Rogo Suksma, dan suksmane si Badik Madrim itu tadi diceritakan masuk ke dalam ragane si Anglingdarmo itu tadi, Mas Bayu, dan diceritakan menjadi Anglingdarmo palsu karena suksma dari Anglingdarmo yang asli tadi masuk ke dalam burung tadi kan. Nah, diceritakan si Anglingdarmo palsu tadi suksmane Badik Madrim tadi, dan di situ diceritakan si Prabu Anglingdarmo palsu tadi lalu menemui si Trusilowati. Dia ingin mendekati si Dewi Trusilowati tadi yang tenar akan kecantikannya tadi, akan tetapi saat akan dipondong oleh si Anglingdarmo palsu atau Badik Madrim suksmane tadi, diceritakan sang Dewi tadi juga merasa ada yang aneh, ada yang ganjal dari sifat-sifat Raja Malawapati tersebut, Raja Anglingdarmo tersebut. Nah, sang Dewi pada saat itu tidak mau menuruti nafsu dari si Prabu Anglingdarmo palsu tadi, lalu diceritakan sang Dewi tadi berlari. Dia berlari dan Anglingdarmo yang palsu tadi diceritakan mengejar si Dewi Trusilowati tersebut, Mas Bayu. Nah, diceritakan Mas, burung merak tadi si Anglingdarmo yang asli tadi masuk ke dalam suksmane ke dalam ragane merak tadi diceritakan telah berhasil membawa si buah siwalan tadi. Nah, diceritakan kok dia melihat si sang Dewi Trusilowati dikejar dengan Anglingdarmo yang palsu itu tadi. Lalu dia menerka-nerka, berarti itu adalah suksmane si Patih Badik Madrim tersebut. Nah, diceritakan pada saat itu ketika si Anglingdarmo palsu tadi mengejar si Dewi Trusilowati dan akan memperkosanya tadi. Nah, burung merak tersebut diceritakan menyerang si Anglingdarmo palsu tersebut, hingga membuat si Anglingdarmo itu tadi yang palsu tadi diceritakan kewalahan, ketakutan karena dia tahu bahwa itu adalah si Prabu Anglingdarmo yang asli. Dia berlari ketakutan dan karena dia gagal untuk memperkosa si Trusilowati, maka dia ingin pergi ke negara Bojonegoro, Mas Bayu, untuk melampiaskan niatnya kepada si Amborowati, istri sang raja yang pertama, yang kedua itu tadi, Amborowati. Nah, diceritakan burung merak itu tadi ternyata mengetahui niat jahat si Badik Madrim tadi, lalu dia terbang menuju negara Bojonegoro tersebut, Mas Bayu, karena larine itu tadi lebih cepat burung merak tersebut, Mas Bayu. Nah, sedangkan di negara Bojonegoro tersebut diceritakan sang Dewi Amborowati tadi telah melahirkan anak laki-laki hasil pernikahannya dengan Prabu Anglingdarmo. Anak laki-laki tersebut diberi nama, menurut Serat Pustaka Raja diberi nama Anglingkusumo. Jadi anaknya si Amborowati dan Anglingdarmo tadi adalah Raden Anglingkusumo, Mas Bayu. Jadi anak dari Prabu Anglingdarmo dan Dewi Amborowati diberi nama Raden Anglingkusumo, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu burung merak si suksmane si Anglingdarmo tadi diceritakan setelah sampai duluan di Keraton Bojonegoro pada saat itu, lalu menemui di Dewi Amborowati karena burung merak tersebut berbicara. Nah, sang Dewi tadi tidak pangling bahwasanya suara tersebut adalah suara dari suaminya Prabu Anglingdarmo yang merubah dirinya menjadi burung merak itu tadi. Nah, di situ si burung merak tadi mengatakan kepada si Amborowati bahwasanya dia harus berhati-hati karena nanti di Kedaton Bojonegoro tadi akan datang Anglingdarmo palsu itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Dewi Amborowati tidak pangling ya dengan suara suaminya saat itu? Ya, benar sekali. Nah, terus selanjutnya bagaimana, Mas, cerita selanjutnya? Sebentar, Mas, sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut, silahkan diminum. Silakan dilanjut, Mas. Pada saat itu diceritakan, Mas Bayu, akhirnya benar apa yang dikatakan burung merak tersebut. Nah, datanglah si Anglingdarmo palsu pun itu tadi datang ke hadapan si sang raja, bahkan Prabu Darmawaseso, dan mengatakan bahwasanya dia akan membawa Dewi Amborowati. Dia datang untuk menjemput Dewi Amborowati untuk dibawa pulang ke negara Malawapati pada saat itu. Nah, diceritakan
Karena sang Dewi Amborowati telah mengetahui bahwasanya yang datang adalah Anglingdarma palsu, lalu dia mempunyai keinginan, dia mau untuk dibawa ke negara Malopati. Akan tetapi sang Prabu Anglingdarma tadi diminta untuk mencari seekor kambing yang sakti dan nantinya bisa mengalahkan seekor macan dari negara Bojanegara tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya, Mas? Ya. Nah, lalu apa jawaban Prabu Anglingdarma yang palsu saat itu? Nah, Prabu Anglingdarma yang palsu tadi lalu menyanggupi permintaan si Amborowati tadi, dan diceritakan lalu dia pergi dan dia mencari seekor kambing karena dia sudah memikirkan bahwasanya pasti akan kangelan mencari kambing yang sakti yang mampu mengalahkan seekor macan tadi. Nah, diceritakan jalan satu-satunya yaitu si Anglingdarma palsu tadi lalu bersemedi, lalu di suksmane Bathik Madrim tadi keluar dari raga Anglingdarma tadi, lalu dia masuk ke ragane seekor kambing itu tadi, dan ceritakan kambing tersebut karena suksmane si Bathik Madrim maka dia sangat sakti. Nah, diceritakan lalu kambing tersebut berlari menuju alun-alun dan bertarung dengan seekor macan itu tadi. Nah, akhirnya diceritakan terjadi keanehan, kambing tersebut mampu mengalahkan seekor macan tersebut, Mas Bayu. Nah, kambing bisa mengalahkan seekor macan, Mas? Ya, benar sekali, karena kambing tersebut adalah suksmane si Bathik Madrim. Ya. Nah, pada saat itu sang Dewi tadi tidak puas, dia masih ingin mempermainkan si Bathik Madrim tadi, lalu dia memiliki permintaan lagi, ingin menyaksikan seekor kambing yang bisa menaiki pohon cempoko. Menurut Serat Pustaka Raja seperti itu. Nah, si Anglingdarma palsu atau Bathik Madrim itu tadi lalu bersedia juga menuruti permintaan si Dewi itu tadi, Amborowati tadi. Nah, diceritakan suksmane Bathik Madrim tadi lalu ngerogoh suksma lagi, dia keluar dari ragane si Anglingdarma lalu masuk ke dalam ragane kambing tadi, dan ceritakan dengan cekatan kambing yang sudah ada suksmane si Bathik Madrim tadi lalu bisa menaiki pohon cempaka. Ya, terjadi hal yang mustahil, seekor kambing bisa menaiki wit cempaka itu tadi. Nah, hal tersebut digunakan, kesempatan tersebut digunakan oleh suksmane Prabu Anglingdarma yang terjebak di dalam burung itu tadi, diceritakan lalu dia keluar dari suksmane burung merak itu tadi lalu masuk ke dalam ragane si Prabu Anglingdarma yang asli pada saat itu. Nah, kesempatan tersebut akhirnya suksma dari Prabu Anglingdarma bisa masuk ke dalam ragane si Prabu Anglingdarma yang asli. Nah, Patih Bathik Madrim pada saat itu terjebak di dalam ragane si kambing tersebut, Mas Bayu. Nah, dia bingung pada saat itu, waduh kok sebab si ragane Prabu Anglingdarma telah kembali ke raganya itu tadi. Nah, diceritakan si kambing itu tadi lalu menyerang Prabu Anglingdarma itu tadi. Nah, kambing tersebut diceritakan karena kambing kok melawan Anglingdarma pada saat itu kalah dan bisa dipikut oleh si Prabu Anglingdarma tersebut, Mas. Nah, Bathik Madrim pada saat itu mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf karena telah berani ingin merebut istri dari sang Raja Anglingdarma itu tadi. Nah, diceritakan Prabu Anglingdarma tadi karena diceritakan di Serat Pustaka Raja Bathik Madrim tersebut merupakan kakak dari Anglingdarma, masih ada hubungan darah, maka dia lalu memaafkan kelakuan dari Bathik Madrim tersebut dan mengutus kepada si patihnya tadi, Bathik Madrim tadi, untuk mencari ragane si Bathik Madrim yang asli tadi yang berada di tengah hutan, disembunyikan di tengah hutan. Dan di situ kambing tersebut yang suksmane Bathik Madrim yang terjebak dalam kambing tersebut bersedia lalu pergi ke tengah hutan untuk mencari ragane si Bathik Madrim tersebut. Nah, diceritakan si Dewi Trusilowati pun pada saat itu juga melahirkan anak laki-laki buah cintanya dengan si Anglingdarma. Nah, anak laki-laki tersebut diberi nama Raden Danurwendo, Mas Bayu. Danurwendo. Di situ diceritakan juga akhirnya ayah si Trusilowati Basunando dan Danurwendo tadi ingin menghantarkan Trusilowati dan Danurwendo tadi untuk menemui ayahnya yaitu Anglingdarma itu tadi di negara Bojonegoro pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu, Mas Bayu, di negara Simbarmanyuro ada seorang raja raksasa Prabu Pancatnyono kemarin sedang bersama istrinya yaitu Dewi Mayangsari. Nah, diceritakan sang Prabu Pancatnyono itu tadi ingin mempunyai istri lagi. Lalu karena dia diceritakan sudah kemarin sudah bisa mencari suksmane Trusilowati, dia tidak tahu bahwasanya suksma tadi bisa direbut si Anglingdarma.
Nah, suksma yang diletakkan di cupu yang berada di mahkotanya tadi ketika itu diambil oleh sang raja itu tadi. Nah, diceritakan ketika dikeluarkan cupu tersebut kosong, suksmane Trusilowati tidak ada, dan hanya yang di situ yang hanya ada adalah sepucuk surat tantangan perang dari Prabu Anglingdarma, raja negara Malapati. Nah, diceritakan raja raksasa tersebut Pancatnyono tadi marah besar. Prabu Pancatnyono dari negara Simbarmanyu tadi marah besar, lalu dia mengerahkan para pasukannya para raksasa tadi untuk menggempur negara Malawapati itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan istri dari sang raja raksasa di Mayangsari tadi ternyata tadi diam-diam juga ikut di dalam barisan perang para raksasa-raksasa tadi untuk menyerang negara Malapati. Nah, diceritakan singkat cerita sesampainya di negara Malapati tadi terjadilah peperangan di antara pasukan raksasa Simbarmanyuro meran prajurit Malawapati tadi, karena diceritakan kewalahan pasukan Malawapati tadi kewalahan. Di situ salah satu senopatinya yaitu Wijonarko tadi, Raden Wijonarko lalu menyusul Prabu Anglingdarma yang masih di negara Bojanegara itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu akhirnya Prabu Anglingdarma itu tadi kembali ke negara Malawapati beserta anak dan istrinya di situ, si Anglingkusumo dan Amborowati tadi. Nah, diceritakan Prabu Anglingdarma tadi karena mengetahui negaranya diserang tadi, lalu singkat cerita dia lalu masuk ke dalam medan perang tersebut. Dia masuk ke dalam medan perang, dia melawan para raksasa-raksasa itu tadi. Nah, diceritakan ketika di medan perang tadi dia mendengar jeritan tangisan dari seorang wanita. Nah, lalu Prabu Anglingdarma tadi karena tidak mengetahui lalu mengutus istrinya Dewi Amborowati tadi untuk mencari sumber suara dari jeritan wanita yang menangis tersebut. Dan ternyata ketika dicari oleh Dewi Amborowati, ternyata yang menangis itu tadi adalah istri dari raja raksasa Simbarmanyuro, yaitu Dewi Mayangsari tersebut. Dan di situ mengatakan bahwasanya Dewi Mayangsari tersebut ternyata ingin mengabdi kepada si Prabu Anglingdarma, yang mengabdi kepada Prabu Anglingdarma ya. Benar sekali. Nah, sang Dewi Mayangsari tadi lalu dibawa oleh si Dewi Amborowati itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Basunando tadi mendengar kabar bahwasanya Mantune yaitu negarane Mantune Malopati tadi diserang oleh musuh, maka dia ingin mengajak anaknya Dewi Trusilowati beserta cucunya dan Danurwendo tadi untuk datang menyusul ke negara Malawapati pada saat itu. Nah, singkat cerita pada setelah sampai di negara Malawapati, Mas Bayu, Danurwendo itu tadi ternyata juga sangat sakti. Dia sangat sakti dan dia lalu masuk ke dalam medan peperangan mengalahkan para barisan raksasa-raksasa tersebut. Nah, ketika berperang itu tadi Dewi Trusilowati tadi istilahnya khawatir terhadap Danurwendo tadi. Dia ingin mencari keberadaan anaknya di medan peperangan tadi karena dia mendengar kabar bahwasanya Danurwendo tadi telah tewas. Dia lalu menangis di situ. Trusilowati tadi menangis jadi-jadinya di medan peperangan, terisak-isak, dan badannya itu tadi karena medan peperangan kan banyak debu, badannya tadi terselimuti debu itu tadi, tidak kelihatan, tebal sekali. Dan Prabu Anglingdarma yang menaiki kereta itu tadi beserta Dewi Mayangsari dan Amborowati tadi tidak mengetahui bahwasanya yang menangis itu tadi adalah Dewi Trusilowati pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Basunando tadi menemui Anglingdarma dan mengatakan bahwasanya yang nangis di medan peperangan tadi adalah istrimu, yang kekumpul debu tadi adalah istrimu, yaitu Dewi Trusilowati. Maka dari itu diceritakan Prabu Anglingdarma segera saja menolong si Dewi Trusilowati itu tadi, dan diceritakan si Raden Danurwendo itu tadi dia lalu mampu mengalahkan para pasukan-pasukan raksasa negara Simbarmanyuro pada saat itu. Nah, Prabu Anglingdarma tadi lalu memondong Trusilowati dibawa ke negara Malapati, dan juga si Danurwendo tadi setelah mengalahkan para raksasa-raksasa tadi juga ikut ke negara Malawapati untuk berbakti kepada ayahnya yaitu Prabu Anglingdarma dan juga ibunya yaitu Trusilowati. Jadi di situ akhirnya berkumpul semua, Mas Bayu, Prabu Anglingdarma beserta Dewi Amborowati dan juga anaknya Anglingkusumo dan juga Trusilowati beserta anaknya si Danurwendo itu tadi, Mas Bayu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa sambung cerita tersebut di lain kesempatan, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Guri. Sama-sama. Nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guri tentang
perseteruan antara Prabu Anglingdarma dengan Batik Madrim dan juga berkumpulnya keluarga dari Prabu Anglingdarma di negara Malawapati. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.